Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Bersama saya, Nata Alui Duha, pada channel Nias Universe, Jagat Nias. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang satu tradisi dalam masyarakat Nias yang menurut saya begitu luhur dan mulia. Apa itu? Mamusumange satua, menghormati orang tua. Mengapa hal ini begitu menarik bagi saya dan untuk dibicarakan? Karena ternyata menurut saya ini sungguh memiliki nilai yang religius dan sangat relevan untuk dibicarakan pada setiap kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan melihat dan berbicara bagaimana menghormati orang tua pada setiap keluarga. Justru saya akan melihat bagaimana praktek menghormati orang tua itu yang sering sekali salah dipraktekkan dan justru tidak membawa manfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan bicara soal kuburan yang diberikan, yang dibangun bagi orang tua yang sudah meninggal, dan kuburan yang mewah itu, yang megah itu dibuatkan biasanya oleh anak-anaknya. Yang menurut saya ini adalah cara menghormati orang tua oleh anak-anak yang masih hidup. Pertanyaan saya adalah, apa manfaat kuburan yang megah dan mewah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia? Apakah mereka akan merasakan betapa indahnya tinggal dalam kuburan itu? Apakah mereka akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan jika kuburan mereka diperbaiki dengan seibarat istana? Menurut saya itu tidak akan dirasakan lagi. Apa yang paling penting dalam menghormati orang tua menurut saya adalah menghormati dan mencintai mereka ketika mereka masih hidup dan ketika orang tua itu berada dalam titik kritis yang sungguh lemah, ketika mereka tidak berdaya. Disinilah kita harus membuktikan apakah kita menghormati atau mencintai orang tua itu dengan sepenuh hati, sebagaimana telah tertanam dalam hati sanubari kita dan telah menjadi tradisi kita di dalam masyarakat Nias. Tradisi itu sungguh luar biasa karena kita menganggap bahwa orang tua, satua, sajono itu seibarat Tuhan yang hadir di bumi ini, yang langsung kita bisa rasakan dan lihat. Kita bisa melihat dan merasakan kasih mereka sehingga kita bisa ada dan kita hidup hingga menjadi seperti adanya. Nah, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak kelihatan itu lewat kasih orang tua, dan itu sungguh luar biasa nilainya. Karena itu pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan penghormatan terhadap orang tua di Nias? Bagaimana anak-anak mewujudkan penghormatan itu kepada orang tuanya? Bagaimana anak-anak mewujudkan, mempraktekkan kasih dan cinta itu kepada orang tuanya? Saya tidak akan bicara lagi kasih orang tua kepada anaknya, karena sudah jelas itu, kasih orang tua kepada anaknya itu sungguh tidak bisa diukur. Bayangkan misalnya seorang ibu atau kedua orang tua bisa menghidupi 10-12 anak. Tapi ketika orang tua itu 2 orang saja atau 1 orang saja,
10 orang tidak bisa memelihara, tidak bisa mengurus dan merawat seorang ibu yang sudah tidak berdaya. Ini yang patut kita renungkan. Nah, saya kembali pada pertanyaan tadi, bagaimana praktek menghormati dan mencintai orang tua itu dalam masyarakat kita. Sering sekali anak-anak ketika orang tua itu masih kuat, mereka masih produktif, mereka masih memiliki pemikiran yang cemerlang, mereka masih punya pengaruh. Orang tua itu biasanya sangat dihormati, sangat dicintai, sangat disanjung. Pertanyaan kemudian, ketika orang tua itu mulai pikun, mulai sakit, mulai sudah tua, mulai tidak lagi bisa berjalan dengan normal, tidak bisa duduk, tidak bisa melakukan apa-apa lagi, apakah pada saat itu kita sebagai anak, kita berani, kita mengambil resiko untuk merawat dan memberikan perhatian, menghormati orang tua kita? Ini pertanyaan kita. Dalam tradisi kita memang satu yang wajib kita lakukan adalah harus menghormati orang tua. Ketika kita tidak menghormati orang tua, itu kalau dulu dikatakan orang yang tidak menghormati orang tua akan mendapat kutuk. Walaupun sekarang orang tidak percaya lagi pada kutuk, dan ketika orang tidak percaya pada kutuk, seketika itulah juga orang tidak juga menghormati orang tua, karena katanya ya tidak ada lagi kutuk. Nah, kutuk ya sama dengan dosa juga kan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara menghormati orang tua itu dengan benar ketika mereka hidup. Pertama, ketika mereka masih hidup, sebaiknya sesungguhnya kita menghormati mereka dengan cara berperilaku baik setiap hari. Ini sudah cukup. Berperilaku itu dengan kata-kata, dengan sopan, dan memperlakukan mereka sepantasnya. Ini yang perlu. Memberikan mereka perhatian setiap hari. Yang lain adalah tidak memberikan beban yang luar biasa kepada mereka oleh karena ulah kita setiap hari. Bila busi dedera. Nah, kalau ini kita mengurangi beban mereka, maka akan memberikan mereka kebahagiaan, dan itu salah satu cara menghormati orang tua. Ketika mereka sakit dan sudah tua, disitulah titik yang paling penting di mana kita harus menghormati dan mencurahkan semua kasih kita kepada orang tua, tentu semampu yang bisa kita lakukan. Ini takarannya, semampu yang bisa dilakukan. Nah, sering sekali ketika orang tua sudah tidak lagi berdaya, sudah tidak lagi punya kekuatan, sudah sakit-sakitan, pikun dan sebagainya, justru pada kesempatan ini banyak anak yang meninggalkan dan lupa akan tanggung jawab bagaimana menghormati dan merawat orang tua tersebut. Ini sering terjadi. Mulai faturo, semua pada menunggu, dia kan lebih banyak dicintai oleh orang tua, dia kan lebih banyak mendapatkan harta. Nah, mulai menghitung-hitung semua kesalahan orang tua sejak hidup, semua dihitung. Oh, ini kesalahan orang tua, ini kelalaiannya, dia tidak memberikan harta, dia tidak memberikan uang, lebih besar kasihnya kepada ini, dan lain sebagainya. Padahal ketika masih kuat, ketika dulu masih produktif, orang tua itu bagaikan emas kepada anak-anak, disanjung dan sebagainya. Ini yang tidak benar. Karena justru ketika orang tua itu berada pada titik yang tidak berdaya, ketika mereka sudah tua, disitulah
anak-anak harus memberikan perhatian lebih. Sesuai dengan porsi masing-masing, bisa berbagi. Ada yang tinggal di sampingnya, yang memelihara setiap hari. Yang tidak tinggal bersama dengan orang tua, memberikan dukungan dengan berbagai cara. Dan itu auha noroni lulu wahea, auha noroni lulu waso, na alisi lava daya-daya, na alisi lava holo-holo. Jadi semua beban itu akan ringan kalau semua bekerja sama untuk menghormati orang tua itu, kalau anak banyak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, justru ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, lalu baru dibikin pesta fangasi yang memotong banyak babi, memberikan menjamu banyak orang, dan puncaknya setelah 1-2 tahun atau berapa tahun, membangun kuburan, membangun lewate seibarat istana. Menurut saya ini sudah tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah perhatian kita setiap hari yang tidak melupakan kasih orang tua itu. Sekecil apapun perhatian kita kepada orang tua, ketika kita berbicara dengan mereka, bicara kita yang membawa kesejukan dan damai dalam hati mereka, itulah yang membuat orang tua akan merasa bahagia pada masa tuanya. Afeto harita afoida babi hadiah si bayi berjami hari nake tarumalin. Nah, ini pertama, ketika kita bertutur kata kepada orang tua, tidak membentak-bentak mereka seperti menghadapi orang gila, maka itulah yang melebihi dari makanan yang lezat, susu yang lezat yang kita berikan kepada orang tua. Holaile amili moribage. Perkataan itu jauh lebih manis, jauh lebih enak dari makanan yang kita sajikan. Karena itu, perilaku kita yang utama ketika kita menghormati orang tua adalah bagaimana tutur dan perilaku kita, tutur kata dan perilaku kita terhadap orang tua selagi mereka masih hidup. Terlebih ketika mereka berada dalam titik kritis yang sungguh tidak berdaya. Disinilah ujian bagaimana tradisi atau kebudayaan kita menghormati orang tua itu kita praktekkan. Bukan sekedar untuk mengambil nama di hadapan orang banyak. Ketika kita melakukan pesta, supaya kita diberikan nama, supaya kita dipuji, supaya kita disanjung, oh luar biasa, dia melakukan ini, dia memberikan ini, dia memberikan pesta. Padahal orang tua kita sama sekali tidak merasakan itu selagi mereka masih hidup dan ketika mereka berada dalam keadaan yang sungguh membutuhkan perhatian kita. Ini yang perlu kita camkan dalam praktek menghormati atau memusumangi satua dalam masyarakat kita di Nias. Ada lagi yang praktek menurut saya ya tidak salah, tetapi ya kurang baik menurut saya. Ketika orang tua itu sudah tidak berdaya lagi, sudah satu nafasnya mau mengembuskan nafas terakhir, barulah kita memberikan makanan yang enak. Ada yang memotong anak babi dan sebagainya. Bagi saya itu tidak salah, tetapi akan jauh lebih baik ketika kita merawat dan memelihara mereka setiap hari dengan pantas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka, daripada menjamu mereka dengan daging yang banyak ketika mereka tidak bisa mencicipi makanan itu lagi karena sudah berada dalam keadaan kritis dan akan menghadap maut. Menurut saya ini perlu kita refleksikan bersama dalam praktek tradisi kita mamosumangi
satua atau mausamange sagono badan nihan. Selain itu juga sering sekali kita baru berguling-guling, air mata membanjiri bumi, meratapi kepergian orang tua kita ketika sudah meninggal. Padahal ketika mereka masih hidup, hari-hari besar, hari-hari istimewa, kita lupakan bahwa kita punya orang tua yang dulu ketika dia makan permen pun dia masih ingat kita. Oh, dia gigit, oh gak usah saya makan ini. Dia simpan permen itu di kantongnya dan dia bawa kepada kita supaya kita bisa makan permen. Itu luar biasa. Makanan yang mau ditelannya sedikit, mau ditelannya, makanan yang enak yang mau ditelan yang sesungguhnya enak sekali, tidak mau dimakannya, hanya untuk mengingat kita supaya kita bisa merasakan betapa enak makanan itu. Nah, sekarang hanya sekali-sekali saja pada hari-hari istimewa, pada saat-saat mereka kritis, pada saat-saat mereka sudah berada dalam keadaan yang sungguh tidak berdaya, kita tidak memperhatikan mereka. Ini satu praktek kehidupan atau praktek kebudayaan yang salah. Ini tidak semua terjadi pada semua orang, tetapi terjadi hal-hal ini di tengah masyarakat kita. Bahkan ada yang juga berguru pada guru yang salah. Sering sekali dikatakan, kan dulu sangat ditakuti kalau tidak menghormati orang tua karena akan mendatangkan kutuk. Nah, sekarang apa kutuk? Kita kan sudah punya agama baru. Nah, ini sudah satu kesalahan. Oh, lihatlah itu, ada dia juga tidak menghormati orang tuanya, dia tidak mengurus orang tuanya, bahkan dulu dia mencaci maki orang tuanya, bahkan dia hampir memukul, dan juga ada yang berani memukul orang tuanya. Lihat itu, mereka punya rezeki banyak, rumah mereka mewah, anak-anaknya semua berhasil, sukses dan sebagainya. Ingat, tenamai tak usulahiyah, tidak seibarat kita menggigit jahe. Mungkin sekarang dia masih berhasil, anak-anaknya sukses secara harta, tetapi Anda tidak lihat bahwa sukses itu tidak diukur dengan harta. Bisa jadi harta itu kelak akan digunakan, akan habis digunakan oleh anak-anaknya atau cucunya pada hal-hal yang tidak benar, yang hanya membawa ketidakbahagiaan dan ibarat hidup dalam neraka dalam hidup mereka. Nah, ini yang tidak disadari. Nah, jadi jangan berguru pada guru yang salah. Jangan meniru perbuatan-perbuatan orang yang salah. Ini yang patut kita lihat dalam praktek kebudayaan kita setiap hari. Berguling-guling, baru memberikan makanan setelah orang tua itu sudah tidak bisa makan lagi. Lalu untuk apa? Ketika dia kuat, ketika dia minta sesuatu, lalu suara kita begitu lantang, begitu tidak sopan, begitu kerjamu hanya minta-minta dan sebagainya, tidak ada uang dan sebagainya. Nah, hal ini yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Sebab ketika orang tua itu sudah tidak lagi merasakan, mereka sudah meninggal, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya lagi. Jadi lakukanlah sesuatu itu kepada orang tua. Marilah kita melakukan, mempraktekkan tradisi kita itu untuk menghormati orang tua ketika mereka masih hidup, ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, ketika mereka sudah tidak tua, dan disitulah penghormatan dan kasih itu harus dicurahkan. Bukan ketika mereka sangat kuat dan tidak butuh perhatian kita, kita menyanjung-nyanjung mereka, kita memberikan sesuatu kepada mereka, itu mereka tidak butuh karena mereka masih kuat. Tetapi ketika mereka sudah tua, tidak punya daya, sudah pikun, sudah tidak bisa bergerak seperti dulu, maka disitulah kita dibutuhkan, anak-anak dibutuhkan perhatiannya kepada orang tuanya pada saat itu. Jika itu tidak dilakukan, mungkin tidak ada hukuman, tetapi
ingatlah bahwa Anda akan tua dan akan mengalami itu. Jika Anda punya anak, jangan heran kalau anak Anda kelak juga akan memperlakukan hal yang sama kepada Anda. Ni tere bulu haki, itere bulu mio. Jangan lupa, ni tere bulu haki, itere bulu mio. Tinggal menunggu waktu saja. Apa yang dialami oleh daun kelapa yang sudah tua itu juga akan dialami oleh janur, yaitu daun kelapa yang masih muda. Itu sesuatu yang pasti. Maka jangan meratapi orang tua setelah meninggal dunia dengan berguling-guling, padahal ketika dia hidup Anda sama sekali tidak memperlakukannya dengan pantas dan tidak menghormatinya dengan benar. Jangan kemudian membuat istana, kuburan ibarat istana yang terbuat dari keramik dan benda-benda yang mewah, karena setelah meninggal dunia, orang tua itu tidak akan merasakan lagi apa yang Anda lakukan. Nah, mencintai, menghormati orang tua bukanlah untuk mengambil nama, tetapi mencintai dan menghormati orang tua adalah kewajiban setiap orang, karena orang tua adalah titipan Tuhan sehingga kita bisa ada. Titipan Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita bisa ada. Dan karena itu kita punya tanggung jawab untuk bisa menghormati mereka. Seibarat kita menghormati pemberi kehidupan dan pencipta kita. Ini inti dari tradisi kita di Nias. Saya mau katakan bahwa lewat kuburan yang mewah yang dibangun oleh orang-orang untuk orang tuanya tidak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi jauh lebih penting merawat, memelihara, memberikan perhatian, menghormati orang tua ketika mereka tidak berdaya, ketika mereka sudah tua, ketika mereka dalam keadaan yang lemah, jauh lebih penting nilainya daripada membuat pesta, membangun kuburan yang mewah seibarat istana setelah mereka meninggal dunia. Sekali lagi, tak ada gunanya kuburan yang mewah, tak ada gunanya kuburan yang megah jika kita tidak menghormati dan memperhatikan kebutuhan orang tua ketika mereka masih hidup. Jadi segalanya itu akan sia-sia jika semasih hidup orang tua kita melalaikan mereka dan tidak memberikan perhatian kepada mereka. Ini harus kita camkan secara bersama-sama. Semoga kritik saya ini dapat memberikan pencerahan, sebab tidak semua kebudayaan kita yang bernilai mulia itu dapat dipraktekkan dengan benar. Sering sekali dalam prakteknya melenceng dan jauh dari nilai-nilai yang diharapkan dari kebudayaan itu sendiri. Ini contohnya tadi, ada banyak ketika orang tua masih hidup tidak melakukan apa-apa, bahkan cenderung menghitung-hitung kesalahan dan menjadi hakim bagi orang tuanya, dan ketika sudah meninggal dunia, baru mulai menyesal, baru mulai membuat pesta, menghabiskan hartanya untuk membangun kuburan. Untuk apa membangun kuburan? Yang penting adalah bagaimana menghormati, mencintai orang tua ketika mereka masih dapat merasakan, masih dapat melihat, masih dapat menikmati kasih sekecil apapun dari kita anak-anak mereka yang kita berikan dengan tulus, yang membawa kedamaian dalam hati mereka ketika kita memberikan segalanya itu. Itu yang penting, bukan dengan cara yang tidak manusiawi. Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda,
dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya'akobu